Tapi Bapak punya pesan. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah jaga diri. Sholat dia sebagai penyelamat. Dalam kondisi apapun kalian harus jaga sholat, karena sholat insya Allah yang menyelamatkan kita. Selamatnya ini bukan saja kata Bapak, bukan saya dunia, tapi akhirat juga dapat. Kemudian kedua adalah Bapak saya bilang tadi itu sabar. Sabar ini kata Bapak, orang lempar dengan batu balas dengan kapas. Itu apa maksudnya? Sabar. Kemudian yang ketiga adalah jaga diri kata Bapak. Meskipun kalian tidur di bawah kolom jembatan, katanya waktu itu bahasa Bapak, kalau tidur di bawah jembatan, tapi kalau misalkan jaga diri, insya Allah baik-baik, semua baik-baik. 3 hal itu aja dipesankan oleh Bapak. Oke, ketemu lagi bersama Bung Rey. Kita bahas soal pengalaman hidup agar bisa menjadi motivasi untuk kita. Jadi hari ini ada Kak Ici kasih tahu sebenarnya ke teman-teman perempuan bahwa perempuan itu nggak lemah begitu. Tapi jauh sebelum, tapi kalau tidak kenal maka tak disayang. Baik. Nah, maka terpenting adalah ada cerita mungkin pengalaman sekolah di SD, terus SMP, SMA sampai pada tingkatan kuliah, baik S1, S2. Nah, itu perlu diceritakan agar teman-teman bisa mendengar, mengetahui. Kita tidak bisa berjumpa dengan mereka atau adik-adik kita mungkin ada di Maluku atau ada di Maluku Utara, di Sulawesi atau di Pulau Jawa, Sumatera, tapi kan minimal lewat ini bisa kita saling lebih dekat lagi. Saya tertarik ya, sebelum mengenalkan diri saya, mungkin sedikit saya ambil tadi mengutip katanya perempuan itu lemah, yang sering disampaikan, sering kita dengar kabar-kabar angin, kita dengar di luar bahwa perempuan itu lemah. Saya mau sampaikan bahwa sebenarnya kalau dikatakan perempuan lemah itu, kelemahan itu menjadi suatu kekuatan akbar yang membuat perempuan itu super. Kenapa demikian? Karena perempuan itu rahim peradaban. Bahwa peradaban ini akan baik, semua tergantung perempuan. Toh dijelaskan bahwa perempuan itu sebagai pendidik pertama. Makanya saya tadi katakan bahwa perempuan itu rahim peradaban. Keliru ketika ada yang menganggap perempuan itu lemah. Kelemahan itu menjadi suatu super yang sangat besar, satu kekuatan akbar yang menjadi perempuan itu super istimewa gitu. Baik, Beta atau saya Ici, saya berasal dari Maluku, di ufuk timur Indonesia. Mungkin secara biologi saya lahir dari rahim seorang ibu yang berasal di pesisir selatan Seram atau Kabupaten Maluku Tengah. Tapi kalau misalkan kita lihat di peta Indonesia, paling kecil pulaunya. Tapi ingat bahwa pulau yang kecil itu dia melahirkan banyak sekali ya para pemimpin-pemimpin, para tokoh-tokoh, banyak generasi-generasi berprestasi juga lahir dari sana gitu ya, Pulau Seram. Mungkin secara di petanya kecil, tapi pemikiran generasi-generasinya global gitu. Oke, intinya gitu. Saya mau pesankan. Ya. Secara biologi saya lahir di Seram Selatan, tepatnya di negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Ya, tahun 1988. Iya, saya lahir. Saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ibu saya hanya seorang penjahit. Kalau penjahit di kampung itu berapa sih? Meskipun kalau saya lihat bahwa kalau mama saya kalau misalkan dia tinggal di Jakarta, saya yakin percaya bahwa dia seorang perempuan yang super, ibu yang super, yang punya talenta juga luar biasa. Bayangkan saja ya, sebelum saya yang lain ya. Bayangkan saya mama saya, ibu saya, beliau kalau kan penjahit nih, beliau selain penjahit dia sebagai desainer, jadi dia sangat merancang. Mau dikatakan juga mungkin satu-satunya ya di kampung gitu. Iya, beliau punya kekurangan ada, tapi kelebihannya yang saya bilang luar biasa. Ya Allah itu maha adil, ketika memberikan manusia itu kekurangan, ada kelebihan yang diberikan kepada manusia itu, sebuah keistimewaan. Jadi mama saya kalau saya bilang bahwa selain penjahit dia sebagai desainer. Kalau hidup di kota besar seperti Jakarta mungkin dia lebih terkenal dari Ivan Gunawan gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Bayangkan mama saya
bukan saja menjahit, dia menjahit sekian banyak pakaian, baju yang diukur, maksudnya ukurannya berapa, misalkan panjang lengannya itu berapa, panjang di ini pundaknya berapa, sekian banyak, misalkan ada 100 potongan baju. Pakaian, orang yang memberikan misalkan baju untuk mama saya jahit, dia bisa itu diukur tapi dia hafal, nggak ditulis. Kan orang itu kalau nulis, kalau misalkan dia ngukur baju, oh iya panjang lengan sekian, pinggulnya berapa gitu, ukurannya berapa, lehernya panjangnya berapa, misalkan kayak gitu ya, ukuran dari atas ke bawah itu berapa panjangnya. Nah itu kan orang nulis ya, di buku ada catatan kan. Kalau mama saya enggak, dia hafal. Mama saya hafal semua, biar 100 ribuan gitu, ada pakaian yang ada di situ dia jahit, dia menghafal semuanya. Makanya saya katakan dia punya talenta, ibu saya punya talenta yang luar biasa, cuma menjahit ke hari-hari untuk bagaimana makan kita. Dulu anak-anak SMA, SMP, SD kalau jahit pakaian sama mama saya kalau di kampung. Jadi pakaian yang untuk SMA, celana, baju, nah dikasih ke mama saya. Tapi berapa sih ongkosnya kalau di kampung? Terus ya kalau misalkan kita di kampung kan kekeluargaannya tinggi, mungkin diberikan dulu, nanti ada uang baru dikasih, nyicil-nyicil ya begitu kan. Nah, jadi untuk makanan kita hari-hari. Ayah saya cuma seorang petani. Kalau di Seram kan kita punya makanan pokok di Maluku, sagu, ya kan? Ya bapak saya penghasil sagu gitu. Meskipun dia punya kebun, ada cengkeh, pala, kelapa, tapi yang lebih khusus untuk masa pencarian sehari-hari sagu gitu. Kita punya rempah-rempah yang sangat berlimpah di Maluku, tapi itu musiman gitu. Sementara bagaimana untuk makan kita sehari-hari, orang tua kami harus bekerja untuk kebutuhan hari-hari. Kelas 4 SD saya sudah merantau sekolah di SD Alwatan Ambon, Kramat Jaya, Gunung Nona Ambon. Pertama datang ke SD Alwatan itu karena diiming-iming gini. Jadi dulu kalau mendengar pesantren itu wow gitu. Sesuatu banget untuk kita. Jadi mau berbondong-bondong. Tanpa paksaan orang tua, saya yang meminta ke bapak saya mau pergi pesantren gitu. Bapak saya mau pergi ke pesantren, mama saya mau ke pesantren. Biasa kan ada guru-guru yang datang, mungkin mereka yang dari pondok yang mensosialisasikan pesantren-pesantren, terus saya direkrut, datanglah ke Ambon untuk masuk pesantren. Nah, tinggal di asrama Alwatan, SD Alwatan. Sekolah sampai kelas 5, kelas 6, pecahlah kerusuhan di Ambon. Ya, namun tahun 99 tuh, itu saya kelas 5 SD kalau tidak salah. Waktu kerusuhan orang tua saya pikir saya itu sudah meninggal gitu. Karena kan ya di sana saling tidak tahu gitu. Apalagi saya di Ambon yang kita terpencar benar-benar dulu, yang dari Masohi mau balik ke Masohi, yang dari Seram mau balik ke Seram kan diangkut tuh. Dengan pengamanan yang luar biasa, saya ini aja nerobos aja begitu masuk. Yang penting bisa pulang ke Masohi. Pas sampai di sana kaget, oh alhamdulillah ya masih ada. Terus kebetulan tante saya juga adik dari mama saya, kan guru juga ya. Jadi beliau merekom saya sekolah di sana. Tapi beliau bukan guru di Ibtidaiyah Masohi. Beliau di SD 2 Waipo Kabaresi gitu. Cuman merekom saya. Alhamdulillah saya selesai kembali ke SEPA. Saya sekolah MTS Muhammadiyah SEPA. Ya, saya MTS Muhammadiyah SEPA, alhamdulillah sampai selesai 3 tahun di sana di MTS Muhammadiyah. Saya merantau lagi nih, keluar dari kampung, dari desa SEPA. Sekolah di SMA Negeri 1 dulu masih SMA Negeri Alternatif, sekarang udah jadi SMA 2 Masohi. Saya SMA Alternatif Masohi, kemudian sampai waktu itu bapak saya sudah sakit. Kan ayah saya sampai sekarang nggak melihat. Sudah berusaha, alhamdulillah kita udah berusaha untuk operasi 2 kali, tapi Allah belum berkehendak, mungkin ya itu takdir, jalan takdir ayah saya untuk tidak bisa melihat sampai sekarang. Jadi nggak bisa melihat dari saya SMA kelas 3 sampai hari ini. Tapi gitu. Alhamdulillah masih sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah sangat sehat. Bapak saya dengan usia udah 80 sekian tahun tapi masih sehat, alhamdulillah. Jadi ketika ayah saya sakit, saya kembali ke kampung dan menyelesaikan sekolah SMA saya di karena Masohi tadi. Dan kan saya sekolah di Masohi nih, di kota Masohi kan kalau tinggalnya di desa ya kan, SEPA kan kampungnya desa ya. Nah, sekolah SMA di Masohi, pas dengar ayah saya sakit, saya kembali ke SEPA, ke kampung tuh, menyelesaikan SMA saya di sana. Karena kalau di antara bersaudara, kalau kita perempuan paling dekat dengan bapak, kalau bapak saya di kebun, nginap misalkan seminggu, saya tidur di nginap sama bapak saya, kecuali jam sekolah, misalkan
kan jaraknya itu berkisar 10 kilo, 10 atau 15 kilo dari kampung ke tempat kebun ngambil itu kan 10 kilo. Nah itu saya jalan kaki tuh. Itu naik gunung itu Kak? Enggak, kalau tempat saguknya kan dia harus air karena pengelolaan sagu kan pakai air kan, jadi betul. Dia di bawah kaki gunung gitu. Tapi jauh banget itu dari rumah. Jadi kalau misalkan pagi saya pergi sekolah, kemudian saya harus jalan bawa bekal bapak saya itu 10 kilo jalan kaki sampai ke kebun ke bapak saya. Nah begitu pun adik-adik saya mengalami hal yang sama dengan saya. Sehari itu saya harus jalan 20-25 kilo gitu. Setiap hari saya jalani seperti itu. Saya juga sering bantu tetangga saya yang memang dulu suaminya anggaplah orang berada lah. Dia sering buat jualan kayak usaha-usaha kue gitu, pisang goreng. Nah saya itu yang suka jalan pagi-pagi. Iya jualan. Jadi ambil dari ibu ini, kakak sambil jualan. Sambil jualan gitu. Ada ketupat gitu. Jadi rok, seragam, bajunya biasa, kemudian jalan keliling kampung jualan ketupat, pisang goreng, nah kayak gitu. Iya serius, saya mengalami itu dulu. Jadi kalau sampai kan kita cuma jualan aja itu dikasih uang jajan itu kita nggak ambil. Jadi ada kadang kita ngambil, kadang itu disimpan untuk beli baju lebaran. Kalau kita di kampung setahun sekali dapat baju lebaran. Baju baru. Meskipun mama penjahit gitu, tapi setahun sekali kita dapat baju baru. Bayangkan pagi sebelum jam sekolah, subuh itu udah bangun jam 5 subuh ya. Kalau misalkan ada bapak berarti sholat subuh misalkan kita ikut berjamaah gitu. Kalau enggak kan bapak tidur di hutan ya. Nah kalau enggak kita bangun udah yang jelas di kampung itu jam 5 subuh kita udah bangun. Jam 5 subuh bangun kita jualan tuh, ambil jualan di tetangga ya kan sama ibu-ibu yang itu yang punya usaha. Misalkan pisang goreng, ketupat. Nah kita keliling kampung tuh sampai jam sekolah. Jam 6:30, 7 gitu kita udah kembali di rumah dan pergi ke sekolah. Setelah pulang sekolah kita antar bekal itu jalan selama 10 kilo ke kebun untuk bawa bekal orang tua. Pulang begitu pun nanti malam misalkan saya nginap di kebun, besok subuh saya udah harus balik untuk jualan gitu. Setiap hari begitu. Kehidupan itu begitu sampai saya SMA, sampai hijrah keluar. Nah, bahkan waktu saya masih SMP itu mungkin yang lain juga ada teman-teman yang lain juga mungkin sama dengan saya, tapi ada yang lain yang punya ekonomi masih dianggap baik. Mereka mungkin masih di rumah. Tapi kalau saya SMP juga saya nggak malu-malu. Meskipun alhamdulillah ya, meskipun begitu saya jualan begitu dengan padat agenda yang bantu orang tua, pergi ke kebun dan lain sebagainya. Jangan heran saya berprestasi loh. Jangan kira saya berprestasi. Saya sering pegang juara umum di sekolah. Itu. Dari SMP saya pegang juara umum. Jadi saya itu kalau misalkan orang lain ngambil juara umum atau juara 1 itu saya tersinggung, saya nangis tuh. Jadi bagaimana caranya saya harus dapat juara 1. Impian saya adalah semasa kecil saya udah berpikir begitu. Mungkin orang belum berpikir begitu, tapi saya punya pikirannya apa? Kalau saya dapat juara umum bukan untuk diri saya, tapi mama saya harus senyum. Betul. Gitu. Oke, sebelum lanjut Kak, cita-citanya apa? Kan orang SD nih, kan pasti ditanyain dong. Kamu nanti apa namanya cita-cita kamu apa? Dokter lah, apa guru. Kalau di kampung itu kan rata-rata laki-laki itu kalau nggak polisi tentara. Iya. Nah, gitu. Saya cita-cita jadi polwan. Oke. Jadi polwan. Jadi polwan, makanya dulu waktu saya masih kecil, rambut apa cepak ya kalau cowok tuh, sampai pokoknya benar-benar kayak cowok. Terus saya kan agak tomboy. Nah, belajar pakai rok itu pada saat saya udah kuliah, udah mau wisuda. Saat jadi ketua umum Hati cabang Ternate baru saya belajar pakai rok. Dulu saya pakai celana gitu. Ya gimana nggak celana, orang setiap hari jalan antar bekal ke hutan gitu. Terus dulu sama bapak kan saudara laki-laki pergi udah keluar ya, udah merantau keluar. Jadi kan musim cengkeh itu ya saya yang harus naik cengkeh gitu. Saya udah di ujung, pokoknya kalau naik cengkeh itu sampai ke atas, sampai di ujung pohon gitu. Ya saya yang panen cengkeh saya gitu, gantikan kakak saya. Waktu SMA juga begitu. Kalau di SMA itu biar lahir dari keluarga sederhana dengan segala kekurangan kayak gitu ya. Aktivitas saya nggak pernah malu. Saya tidak pernah malu dan saya paling merasa bangga terlahir dari orang tua saya seperti itu. Karena Masya Allah ibu saya itu memang perempuan yang sangat luar biasa, yang bahkan hari ini pun yang sampai sudah setingkat ini. Bayangkan mandi pagi disediain air panas. Kita memang nggak mau, tapi ibu saya yang mau gitu. Serius, ibu saya itu agak berbeda. Justru kalau misalkan kita setiap hari mencuci piring misalkan,
misalkan habis makan nyuci piring yang banyak, atau jangan nyuci piring apa, nyuci pakaian. Beliau nggak mau kita nyuci pakaian. Iya, padahal kan kalau mohon maaf ya ibu-ibu yang lain kan anaknya sudah taruhlah SMP. Iya, SMP. Itu kan udah kamu perempuan ya nyuci sendiri. Cuci sendiri. Tapi ibu saya tidak mau. Dia nggak mau, dia suruh kita fokus belajar, sehingga kalian punya prestasi di sekolah. Itu dari ibu saya. Jadi dia kalau misalkan kita nyuci pakaian, dia marah, nangis itu, pasti nangis tuh. Jadi kita tidak akan melakukan hal itu membuat dia menangis. Mama saya menangis, sangat luar biasa. Makanya ibu saya ini agak berbeda dengan yang lain gitu. Meskipun dengan kekurangan, kami sangat bangga terlahir dari rahim ibu saya, karena dia mendidik dengan caranya dan alhamdulillah membuat kita sampai detik ini. Nah, jadi setelah SMA, waktu itu saya sama teman saya almarhumah, dia udah meninggal, dan ada juga teman-teman saya yang lain. Sahabat-sahabat saya lah. Dulu saya lebih suka bermain sama cowok, maksudnya bergaul sama cowok gitu. Mungkin karena bahasa yang ini bilang tomboy atau gimana kan? Kalau di sini bilang, di Jakarta bilangnya tomboy. Tomboy gitu, iya. Karena ada prinsip saya main sama cowok itu saya mengurangi gosip. Nah gitu. Kalau berkumpul gitu kan, nanti saya orangnya nggak suka kalau cerita yang tidak itu. Tidak masuk akal bahasanya gitu ya, saya nggak respect. Jadi saya mainnya sama cowok, meskipun ada cewek saya main, tapi ada ini nggak terlalu gitu kan berbaurnya. Jadi sama teman saya yang cewek almarhumah, ada juga sahabat saya, malah misalkan, nah teman-teman saya itu saya sama mereka punya cita-cita. Ada yang bilang pergi ke Makassar, makanya teman-teman saya ada beberapa ke Makassar, sekolah sampai kuliah di Makassar. Ada teman saya juga yang almarhumah, kan ayahnya guru. Dulu waktu SMA saya sama dia, saya punya cita-cita jadi polwan. Tapi saya meskipun cita-cita jadi polwan, saya berpikir bahwa nggak mungkin saya akan sampai ke situ. Kan nggak mungkin. Kalau bicara dulu orang bilang polwan itu, kalau dalam perspektif kami, dalam paradigma orang dulu itu dia bilang yang cantik, tinggi, apa gitu kan dulu doang kayak gitu. Meskipun dulu ya mau dibilang ini juga mungkin tinggi saya udah bisa mencukupi, cuman kayaknya kami juga merasa gitu. Ada juga berpikir ke sana, nggak mungkin saya akan sampai ke titik itu. Meskipun saya belum ikhtiar sih, tapi mungkin dengan paradigma itu yang membuat saya harus mundur dan berpikir ada jalur lain yang harus saya ini tempuh. Akhirnya apa, sama teman saya kita berdua cerita, berdiskusi. Dia bilang saya mau kuliah di Universitas Darussalam Ambon katanya begitu. Saya mau ambil fisika. Saya kan waktu SMA IPA ya, kelas IPA, dan sangat suka dengan mata pelajaran matematika, IPA dan kimia. Ada satu mata pelajaran waktu SMP juga bahasa Arab. Saya suka itu, Al-Quran hadis. Nah, saya suka yang mata-mata pelajaran kayak gitu. Kemudian teman saya bilang saya mau lanjut kuliah antara dua, mau ambil bahasa Indonesia. Saya juga suka bahasa Indonesia, sastra Indonesia saya suka. Terus teman saya juga bilang, kalau dia ngambil fisika atau bahasa Indonesia, akan tes di antara dua ini. Kita berdua berjanji, kalau salah satu yang lulus di situ, maka kita harus berbagi. Misalkan dia udah lolos di fisika, maka saya harus bahasa Indonesia, sastra Indonesia. Ya kayak begitu. Ya alhamdulillah pada saat dia tes, almarhumah teman saya Ida namanya, dia tes di Darussalam Ambon, masuk kampus, dia lulus di fisika. Mau dan tak mau saya harus ambil sastra nih. Saya dari orang yang kurang. Cara otomatis saya masih istirahat nih, belum langsung kuliah. Saya setiap hari sering ngomong sama bapak saya, bagaimana caranya saya bisa kuliah. Saya punya impian sekali mau kuliah begitu, karena polwan nggak mungkin begitu. Nah dari situ kemudian orang sering cemohi kami gitu. Bahkan ada yang bahasanya sangat ekstrim, itu kan tidak mungkin lah orang bapak buta kayak begitu, masa anaknya mau kuliah. Sebenarnya itu bahasanya baik, mengajak kita yang baik supaya jangan menyusahkan orang tua, tapi sangat menyakiti hati kita. Misalkan kayak gini, bapakmu kan udah buta itu kan, sampai begitu miskin, masa mau kuliah, mau paksakan untuk kuliah. Ya saya berpikir alhamdulillah ya, terus saya bincanglah sama bapak. Jadi saya itu rencananya mau ke Ternate biar mau main-main, mau jalan-jalan, sekalian mau lihat universitas, siapa tahu ada rezeki saya bisa lanjut studi begitu. Kemudian bapak saya menginginkan itu, oke kuliah, tapi bagaimana nih? Uang pendaftaran waktu itu masuk Unhair berkisar 3 jutaan. Kalau disetarakan misalkan di Maluku itu, di Ambon itu Unpati. Makassar Unhas, kalau di Jakarta ada UI, UNJ, nah kan mahal tuh, luar biasa. Masuk di sana,
Saya ikut aja ikut dulu bilang apa ya, penerimaan PMB ya. PMB. SPMB, dulu SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Nah, kalau sekarang kan sudah SNPTN, ya kan, dulu SPMB. Saya ikut SPMB, saya lolosnya di fisika. Sementara teman saya kan yang tadi perjanjiannya dia udah dapat fisika. Akhirnya ketika saya lulus fisika, nggak apa-apa, yang penting saya sudah lulus di Unhair. Saya teleponlah orang tua saya, bagaimana caranya ini uang 3 juta itu saya harus bayar. Bapak saya pergilah ke ini. Nah, ini kisahnya nih. Bapak saya komunikasi sama keluarga. Kemudian keluarga itu kalau sekarang jadi mertua saya. Dulu. Jadi beliau ayah mertua saya itu kepala dinas pendidikan. Tinggal di Pulau Seram juga atau? Enggak, dia di Makassar. Tapi keluarga juga kita agak semarga kan. Nah, kalau marga saya kan Amahoro. Nah, ayah mertua saya juga Amahoro. Masih abang lah, kita masih sepuan gitu. Cuman dia tinggal di Makassar, di Kabupaten Pangkajene, dan waktu itu beliau sebagai kepala dinas. Kepala dinas. Bapak mertua sekarang. Iya, kepala dinas pendidikan gitu, Kadis pendidikan. Kepala apa gitu, pokoknya terkait dengan pendidikan itu di Pangkajene. Bapak saya komunikasi lah itu kepada ini ayah mertua saya, dan tawarannya waktu itu jual pohon cengkeh, lahan cengkeh gitu, dusun cengkeh dibilang gitu ya, lahan cengkeh. Ada berapa cengkeh itu dijual biar saya bisa menempuh pendidikan. Nah, karena beliau kan orang pendidikan ya, apalagi di dinas pendidikan sangat mensupport, kemudian ngasihlah bapak saya itu 3 juta. Luar biasa dulu kalau zaman. Iya, zaman itu tahun 2005 ya. 2006. Nah, dijual lah lahan itu. Nah, uang itu dipakai untuk saya mendaftar kuliah. Nah, ketika saya mendaftar kuliah, saya berjanji di situ, ini uang pertama yang terakhir yang saya dapatkan dari bapak saya dan orang tua saya. Saya berjanji di situ, saya tidak akan minta 1% pun setelah ini. Saya menangis sampai uang itu karena pohon cengkeh ini pohon lahan cengkeh ini satu-satunya, maksudnya kita punya banyak kenangan di situ. Ya, betul. Kayak saya tidak ikhlas begitu cengkeh itu dijual gitu kan. Saya sangat tidak ikhlas, saya kayak bagaimana, kayak rasa kehilangan, benar-benar kehilangan ini, tapi bapak saya sudah berkorban. Saya tahu ini langkah sangat berat untuk bapak saya gitu. Tapi kan bapak saya melakukan ini, artinya bahwa saya akan memberikan sesuatu yang lebih. Karena beliau udah memberikan sesuatu juga buat saya gitu untuk masa depan saya. Saya tahu bahwa saya mengambil langkah ini sangat berat. Ada 2 saudara laki-laki saya. Kan kalau di kampung, kalau lahan-lahan kayak begitu kan untuk anak laki-laki. Ya, anak laki-laki, betul. Benar nggak? Untuk anak laki-laki itu jatah laki-laki, bukan perempuan. Perempuan ketika nikah kan udah pergi sama suaminya, ikut suaminya. Itu jatah laki-laki. Tapi bapak itu bisa jual ini, artinya bahwa dia memikirkan masa depan saya. Terus uang itu dikasih, saya berjanji saya tidak akan minta lagi yang kedua kalinya, ini uang pertama dan yang terakhir. Dan saya buktikan itu sampai detik ini. Jadi selama saya kuliah di Universitas Hairun Ternate, saya lulus di tadi fisika, kemudian waktu semester 3 saya pindah karena janji tadi. Janji dengan sahabat tadi, dia kan udah lulus fisika, nggak mungkin saya ambil fisika, saya harus ambil sastra. Saya lulus lah di fisika, saya pindah ke sastra. Itu saya dapat beasiswa PPA, beasiswa prestasi. Di Unhair. Setelah masuk, saya dapat beasiswa prestasi. Saya dapat juga beasiswa BBM. BBM dulu itu beasiswa yang tidak mampu itu, ya kan disebut BBM. Nah, tidak mampu. Saya dapat beasiswa dua beasiswa itu, prestasi, kemudian ada juga dapat BBM. Nah, alhamdulillah ya. Selama saya kuliah, sekali lagi yang tadi karena janji saya, tekad saya tidak akan lagi menyusahkan orang tua dan bikin orang tua saya harus kirim duit ke saya untuk kuliah. Jadi selama saya S1 saya nggak pernah minta uang ke orang tua. Hanya yang pertama. Itu pertama ketika orang tua udah korban untuk jual lahan. Saya selain sembari kuliah, saya ikut organisasi. Saya ikut organisasi, saya ikut HMI, Himpunan Mahasiswa Islam di Komisariat Sastra. Saya basic, kemudian setelah itu sampai selesai prosesnya, alhamdulillah saya diamanahkan menjadi ketua Kohati cabang Ternate. Ya benar-benar saya aktif sebagai aktivis waktu itu. Sampai kalau dibilang ya di Maluku Utara itu paling dikenal katanya Ratu Podium gitu. Iya, Ratu Podium, Ratu Orator. Karena memang benar-benar saya itu di jalan.
Makanya kalau misalkan ada yang bilang mahasiswa kalau sudah di jalan, fokus di jalan, tidak kuliah, nanti nilainya hancur, nyatanya saya. Ya, ada buktinya. Ada buktinya saya, akademik tuntas, bahkan bergabung sekarang jadi dosen di dunia akademik. Artinya itu nggak mengganggu, itu kembalikan pada diri kita sendiri. Jadi saya masih kuliah itu, saya berorganisasi, benar-benar organisasi, bukan sekedar saya misalkan ikut HMI, cuman ikut-ikutan, cuman basic, kemudian tinggalkan organisasi, enggak. Saya fokus, saya benar-benar aktif karena saya berpikir hasil tidak akan mengkhianati proses. Saya prosesnya seperti apa, insya Allah hasil juga saya akan dapatkan seperti yang proses yang saya lalui gitu. Itu prinsip saya. Makanya saya ikut HMI, kemudian saya sampai jenjang paling paripurna di HMI itu disebut dengan Advanced Training LK3. Selesai, saya diamanatkan ke Toko Hati. Kenapa saya bisa sampai ke Jakarta? Begitupun saya sampai ke Jakarta ini, HMI yang mengantarkan saya, organisasi tadi yang mengantarkan saya ke Jakarta. Saya direkomendasi untuk masuk ke pengurus Kohati PB HMI. Datanglah saya ke Jakarta, cabang Ternate. Saya kan benar-benar posisi di Ternate. Makanya kenapa saat ini orang lebih kenal saya kayaknya bukan dari Maluku, tapi dari Ternate, benar gak? Ini dari Ternate, dari Ternate. Kak Ici itu dari Ternate katanya. Ici itu dari Ternate. Iya wajar begitu, karena saya proses itu bukan sekedar proses di Ternate. Pada akhirnya ketika proses saya begitu, kan sering orang banyak mengetahui nama saya misalkan ya, orang tahu sosok saya begitu. Yang dilihat sosok ini kan kita proses pada saat kuliah, iya kan? Kalau proses SMA orang nggak tahu, jadi proses kuliah yang dilihat. Makanya proses kuliah saya di Ternate, itulah saya dikenal dari Maluku Utara di Ternate. Di cabang, langsung abis itu kakak masuk di PB ya, itu waktu saya masih cabang Ternate. Ini ceritanya lagi nih, saya waktu di HMI di kuliah di Unhair, Fakultas Sastra Indonesia, Fakultas Sastra Ilmu Budaya, bukan bahasa Indonesia pendidikan, bukan, tapi Fakultas Sastra Ilmu Budaya. Kalau sekarang itu sudah diganti dengan Fakultas Ilmu Budaya. Saya kuliah. Saya sering mewakili Universitas Hairun untuk ikut debat antar mahasiswa di universitas-universitas. Misalkan dalam Hari Sastra Nasional, saya mengikuti debat antar mahasiswa se-Indonesia di Fakultas Hasanuddin di Unhas. Saya pulangkan juara, dapat juara 1 waktu itu di Unhas. Debat antar mahasiswa, kami yang dapat. Presentasi hasil karya ilmiah tentang Dola Bololo, tradisi lisan Maluku Utara, punya Tidore tuh. Nah, saya presentasikan di Unhas waktu itu dengan hasil karya ilmiah kan. Dan beberapa teman kami presentasikan, alhamdulillah kami juga jadi pemenang gitu. Saya sering mewakili mahasiswa dari sastra, dari Unhair untuk ikut misalkan Hari Sastra Nasional, Kongres Bahasa se-Indonesia, di UNJ waktu itu. Jadi sebenarnya sebelum masuk PBHMI, misalkan saya sudah datang ke Jakarta, udah bolak-balik daerah, misalkan ke Makassar, Unhas, ke Jakarta, karena mewakili kampus begitu. Benar-benar sampai saat itu saya menganggap bahwa saya ada lulus dengan satu mata kuliah D. Sampai sekarang mata kuliah saya D. Dan saya yakin percaya pasti dosen saya itu nggak menyangka kalau saya bisa jadi dosen. Iya serius gitu. Nah, jadi dulu ada namanya seni teater. Saya jago teater, sering mengikuti pentas-pentas teater. Tapi mata kuliah seni teater saya dapat D, ijazah gitu. Ijazah dapat D mata kuliah saya. Ya Allah. Dan mungkin nanti dosen saya bisa lihat di situ, menyaksikan itu. Semoga dosen bapak atau ibu? Bapak dosen. Bapak dosen nonton dan komentarnya langsung di bawah aja. Komentarnya di bawah. Benar-benar masa kuliah saya itu saya juga dianggap aktivis yang sangat tanda kutip ya kayak brutal gitu loh, kayak ekstrim. Aktivisnya bukan sekedar aktivis biasa gitu di Maluku Utara, suka memotori aksi, ya kan demonstrasi udah kalau udah dari suara perempuan itu pada saat aksi-aksi HMI pasti saya. Gitu. Tapi memang perjuangannya kan bukan saja waktu kuliah sebenarnya, karena waktu SD tadi ke gunung aja bisa jalan. Mendaki gunung bisa perjuangan dari situ jadi ini ya kebiasaan. Udah jadi kebiasaan. Prinsip saya itu sangat kuat sekali, sesuatu yang saya anggap itu ini benar dan baik, maka akan saya tempuh. Pada intinya saya punya prinsip bahwa persaingan dalam dunia education itu no problem, tidak ada masalah gitu. Jadi
persaingan dalam dunia pendidikan tidak masalah, selama itu positif, jangan negatif gitu, iya kan? Nah, langkah-langkah itu yang saya ambil. Jadi saya juga salah satu yang dianggap mungkin agak sedikit mahasiswa yang bandel gitu, maksudnya bandel gitu kan, gak mau dengar-dengar gitu. Meskipun akademik saya jalankan, saya ikut. Ada juga nilai-nilai saya banyak yang A, meskipun ada itu yang D, padahal saya juga termasuk salah satu mahasiswa yang suka ikut teater gitu. Apalagi kalau dalam aksi-aksi kita biasanya pentas teater gitu. Kritikan dengan cara apa? Karena anak sastra ya. Kalau bukan puisi, teater. Seni teater. Tapi tadi nilai teater saya gitu. Jadi dengan kisah, sebelum saya lanjut, dengan banyak itu gerakan-gerakan saya di kampus, proses saya di kampus pada saat mau yudisium, dekan saya itu bilang begini, secara nilai saya itu memang nilainya di bawah. Tapi almarhumah saya masih ingat sekali pada saat yudisium, mungkin teman-teman juga masih ingat, kalau teman-teman yang seangkatan saya yudisium ya, masih ingat kata almarhumah Ibu Raina Nur Alatif, itu dekan saya perempuan juga. Saya juga sering lihat beliau, saya bilang kelak insya Allah saya jadi dekan gitu. Amin. Saya bilang begitu. Itu dalam hati saya insya Allah bahkan bisa jadi dekan, bahkan lebih gitu, saya sering bilang. Dan alhamdulillah, jadi niat baik itu Allah buktikan saat ini dibayar kontan gitu sama Allah. Jadi dekan saya dulu bilang begini, waktu kita yudisium, beliau dalam sambutannya, kami Fakultas Sastra khususnya Universitas Hairun, saya masih ingat sekali, Universitas Hairun khususnya Fakultas Sastra Ilmu Budaya sangat kehilangan salah satu mahasiswa terbaik kami, katanya. Sangat kehilangan mahasiswa terbaik kami. Mahasiswa itu sebenarnya kadang juga menjengkelkan gitu, dia buat jengkel, buat onar katanya. Tapi dia sangat buat angin gitu. Jadi katanya kami kehilangan salah satu mahasiswa terbaik kami. Memang selama ini saya sering di demo, saya sering di ini, tapi percaya bahwa kami sangat merindukan mahasiswa ini karena sampai sekarang kami belum dapat sosok yang menggantikan perempuan ini. Dia bilang begitu, dia mahasiswa terbaik kami, dia sering mewakili universitas ini, membawa nama baik, mengharumkan nama baik universitas ini. Lalu dekan dalam sambutan di yudisium, dia katakan kayak gitu, kami kehilangan mahasiswa terbaik kami. Saya tidak menyangka kalau itu saya, karena saya tahu bahwa saya mahasiswa yang paling nakal ya, paling bandel gitu, sering demo fakultas. Jangankan sekarang saya lihat ya, dulu kami itu kamar mandi itu yang tidak baik saja, tidak layak pakai aja kami demo, kami aksi, serius. Kalau kamar mandi, toilet itu tidak layak pakai, kami demo. Hal yang kecil kayak begitu sebenarnya. Apalagi kalau misalkan hal yang menyimpang, yang besar yang menyimpang. Saya yakin di sana, di Maluku Utara itu mental kami, yaitu ya sesuatu yang benar kami sampaikan dengan keras gitu kan. Nah itu masa saya. Kemudian pada sambutan, kembali lagi pada sambutan dekan, dia bilang, dan mahasiswa itu adalah, dia ngomongkan, mahasiswa kebanggaan kami adalah, sebut nama saya gitu. Saya kaget gitu sampai menangis kan, bercucuran air mata saya, dia panggil saya peluk dia di depan. Saya bilang, ibu kenapa saya begitu ibu? Sambil nangis saya bilang, kenapa saya ibu? Bukannya saya ini paling bandel selama ini, bahkan nilai saya kacau. Sering demo ibu, sering apa, dia peluk saya sambil nangis dan dia bilang kami kehilangan. Setelah dari itu saya lulus ya, saya sudah wisuda. Ada kongres AMI di Depok tahun 2000, Depok Asrama Haji ya, 2013. Saya kan lulus tahun 2011. Jadi masuk 2007, pindah 2007 itu saya lulus 2011. Wisuda Maret 2012. Kemudian saya hijrah ke Jakarta. Saya direkomendasikan dari cabang Ternate. Sebenarnya bukan rekom ya, waktu itu nggak rekom. Saya jadi langsung terlibat menjadi tim sukses, jadi Vice MC waktu. Jadi lulus dari cabang itu biasanya kan jadi MC kandidat kalau di Kohati PB itu, kalau di HMI perhelatan kongres itu kecuali sudah senior ya, minimal dia udah PB HMI, udah dijadikan sebagai MC ya. Tapi pada saat itu saya udah dipercayakan jadi Vice MC. Vice MC itu alhamdulillah setelah itu selesai, saya diajak oleh mantan Sekum Kohati cabang Sekum Kohati PB 2013-2015 Indra Samsudin dari Makassar untuk masuk di pengurusan PBHMI. Saya hijrah ke Jakarta. Saya hijrah ke Jakarta itu tujuannya untuk masuk Kohati PB, proses di Kohati PB. Tapi sampai ke Jakarta juga, bayangkan saya mau ngelangkah ke Jakarta juga mana duit gitu. Kan nggak ada duit, kan nggak mungkin minta ke orang tua. Nah dulu waktu saya masih kuliah, selain beraktivis saya sudah kerja sembari ini.
Saya magang sebagai wartawan junior di Mimbar Malut, Mimbar Maluku Utara sebagai wartawan. Jadi saya masih semester 5 udah jadi wartawan. Ya kan, wartawan di Mimbar Malut. Kemudian Lentera Halmahera gitu. Lentera Halmahera saya sudah sama senior-senior saya diajak untuk jadi wartawan. Kan ada kode etik wartawan yang nggak boleh aksi begitu kan. Kita cuma meliput, nggak boleh terlibat gitu. Bahkan kalau misalkan yang ekstrim sekalipun, kalau ada rumah yang terbakar kemudian ada wartawan situ kan, untuk ambil berita dia harus ambil berita, dia nggak bisa bantu untuk memadamkan api kan, harusnya begitu tugas dia kan. Saya enggak, saya pakai prinsip kemanusiaan. Bayangkan ada demonstrasi di Ternate itu, saya ikut demo padahal saya wartawan. Nah di situ saya turun nggak jadi wartawan saking bandelnya itu loh. Nah begitupun ada pernah kejadian kebakaran rumah saya ingat di Kota Baru kalau nggak salah, di Ternate itu ada di depan jalan. Pas saya lewat itu saya berteriak ada kebakaran gitu, padahal harusnya saya liput gitu. Saya tidak liput, saya teriak dan bantu. Nah mungkin itu ada prinsip-prinsip kemanusiaan yang saya menganggap itu tidak bisa saya melampaui meskipun saya seorang jurnalis gitu. Kemudian saya hijrah ya, kembali lagi saya hijrah ke Jakarta. Saya diajak masuk KOHATIPB. Saat masuk KOHATIPB di periode pertama 2013-2015 kepemimpinan Mbak Enda Cahya Imawati, diajak masuk. Selama proses di KOHATIPB juga, itulah awal hijrah saya sebenarnya. Yang mengantarkan saya ke Jakarta itu karena organisasi tadi, HMI. Kemudian saya merasa kalau sekedar masuk Jakarta dan cuman ber HMI, mendingan saya pulang kampung gitu. Iya kan? Saya pikir kita berorganisasi di daerah juga bisa, tinggal bagaimana kita mengembangkan diri kita. Kok kita punya link dan kita punya proses di sana kan, di mana tempat itu kita berproses. Nggak mungkin kan begitu aja, kita terabaikan begitu saja. Saya bilang kalau cuman sekedar begini, pulang kampung. Makanya ya alhamdulillah saya bertekad untuk lanjut studi. Makanya saya lanjut S2. Saya lanjut S2 di Universitas Mercubuana Jakarta. Mercubuana Jakarta dulu. Kemudian setelah itu saya lanjut S2. Saya selesai S2 ya. Ini saya punya kisah yang sangat luar biasa juga. Makanya saya sering katakan bahwa sebenarnya hasil itu tak mengkhianati proses. Ini terus terang, dulu saya masih lulus, saya baru selesai ujian tesis, itu saya udah ditelepon. Saya kan masukkan lamaran ke Ibnu Khaldun, ke UIC. Kemudian surat lamaran saya itu mungkin dimasukkan ke Pak Rektor. Akhirnya pada saat ada kekosongan jabatan misalkan di Fakultas Ilmu Komunikasi waktu itu, saya November ya saya wisuda. Saya ujian tesis. Juli saya ujian tesis, tapi saya wisudanya nanti di Februari 2018 gitu. Tapi 2017 saya sudah ujian tesis. Saya sudah ditelepon untuk datang menjadi dosen. Jadi saya ditelepon waktu itu. Memang saya pernah masukkan lamaran kerja, tapi kayak saya udah lupa begitu. Tiba-tiba saya dihubungi sama staf rektorat. Nah, Pak Rektor mengarahkan beliau untuk menghubungi saya. Saya dihubungi untuk datang ke kampus untuk mengajar di kampus. Ya diterima lah. Nah, yang pertama itu saya jadi wakil dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi sebelum jadi dekan, saat ini saya jadi wakil dekan 1 Ilmu Komunikasi gitu. Nah, selama berorganisasi di KOHATIPB, cuma sekedar organisasi begitu enggak. Saya pernah maju ketum KOHATIPB HMI di Pekanbaru. Dan selama berproses sebagai di KOHATIPB juga saya sering diundang untuk ngisi materi-materi sebagai narasumber di berbagai cabang di Indonesia. Jadi kalau provinsi yang saya ingat belum saya injak, Aceh. Aceh yang belum saya injak, meskipun pernah diundang tapi saya belum ke sana. Dari proses itu semua sampai saya ada di tahap ini tadi wakil dekan, kemudian saya juga pernah diangkat menjadi kepala rektorat di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, kepala rektorat dan membantu rektor misalkan. Kemudian ya alhamdulillah di bulan April 2022 saya diamanahkan menjadi dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Jadi dari organisasi yang mengantarkan saya ya, HMI mengantarkan saya. Kemudian
Dari HMI mengantarkan saya proses pendidikan, kemudian saya melangkah sampai ke dunia akademik. IPK saya itu sangat di bawah loh, meskipun di atas 3, di atas 3, tapi di bawah standar lah katakanlah gitu. Nggak dapat cum laude. Nah, alhamdulillah saya mau katakan buat teman-teman khususnya aktivis, silakan berproses secara baik gitu. Mau aktivis maupun teman-teman mahasiswa yang di luar sana, organisasi itu dia sebagai jembatan untuk mengantarkan kita mendapatkan pengalaman yang lebih wow gitu, lebih besar gitu. Kalau cuma kita mengandalkan hanya kuliah, ada ruang-ruang literasi yang tidak kita rawat, kita tidak ikut prosesnya, maka kita nggak punya segudang pengalaman pasti itu. Nah, alhamdulillah mengantarkan saya sampai titik ini karena organisasi. Saya tidak bisa memanifikan itu. Saya tidak bisa memungkiri itu. Organisasi yang mengantarkan saya sampai di detik ini sebagai seorang dekan. Bahkan kalau mau dibilang dalam sejarah di sini juga seorang dekan yang mungkin usianya masih muda gitu. Ya, kalau dilihat dengan teman-teman yang lain, teman-teman dekan yang lain, dosen pimpinan yang lain, saya juga termasuk yang paling muda dan cobaannya juga luar biasa gitu. Luar biasa cobaan untuk saya. Kalau mahasiswa kan kalau dia lulus itu 147 SKS, kayaknya sudah lebih 147 SKS. Tapi kan kalau syarat lulus dari universitas secara wisuda itu 147 SKS. Nah, ini sudah lebih nih. Oke. Tadi ceritanya yang luar biasa, pelajaran yang tidak pernah kita dapat di buku, apalagi sebagai seorang perempuan yang sampai hari ini diberikan kepercayaan sebagai seorang dekan. Dan usia yang masih muda di bawah 40 tahun, ini malah di bawah 35 loh. 35 ya. Ini yang luar biasa. Saya pikir bukan cuma hari ini kita memang cerita tadi luar biasa, tapi pesan penting sebagai perempuan, sebagai dekan yang masih muda, yang tadi di awal saya sampaikan bahwa memang konotasinya perempuan itu dianggap lemah begitu. Apa pesan kepada jangan pesan lah ya, catatan kepada teman-teman perempuan atau adik-adik perempuan bahwa kita bisa gitu, bahwa bisa kita berproses dengan orang-orang hebat yang ada di Jakarta, perempuan-perempuan hebat yang baru lahir saja, TK lah ya, dia baru jadi di TK, dia sudah tahu Gramedia itu bentuknya bagaimana. Betul, saya ingat sekali waktu saya pertama berangkat ke Ternate itu, ke Maluku Utara, pertama kuliah kan keluar dari zona nyaman ya. Ya boleh tugas saya ngantar bekal buat orang tua, tapi untuk proses bekal itu misalkan masak dan sebagainya, saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak melakukan itu. Percaya dan tidak, membuat ikan misalkan, membersihkan ikan itu saya tidak pernah rasa dari saya SD sampai saya kuliah. Kecuali saya datang ke kuliah, beranjak ke Jakarta, ke Jakarta atau ke Ternate, baru saya lakukan itu. Tapi selama saya pulang ke orang tua saya tidak lakukan itu, karena mama saya menjaga itu, dia tidak mau. Nah gitu loh. Nah tadi bagaimana orang tua gitu membiarkan kita, mau mengikhlaskan kita untuk proses, karena motivasi ibu saya itu sangat besar tentang pendidikan. Anak-anaknya ini harus sukses meskipun lahir dari keluarga sederhana. Prinsip orang tua saya adalah, bapak saya dan mama saya, orang tua boleh miskin atau orang tua boleh kurang, tapi anak-anak jangan kurang. Karena bapak saya juga hampir setiap malam kalau tidur dia cerita dongeng, tapi itu dia memotivasi. Misalkan cerita orang si miskin dan si kaya. Cerita-cerita kayak begitu. Ada cerita-cerita tentang putri dan pangeran, tapi dia memotivasi. Ada cerita-cerita kayak gitu. Jadi ada cerita dari bapak saya, pengantar tidur itu ada pesan moralnya. Kemudian misalkan kalau di cerita kampung ada batu badaong kayak gitu. Batu badaong itu bagaimana pengabdian anak terhadap ibu, jangan sampai buat hati sakit ibu kayak gitu kan. Bagaimana tentang si miskin dan si kaya. Bapak saya memesankan, yang bisa buat kita kaya itu pendidikan. Allah itu akan mengangkat derajat kita. Jadi dengan pendidikan Allah angkat derajat. Itu janji Allah dalam Al-Quran, kata bapak saya. Tapi bapak punya pesan. Yang pertama adalah sholat ya. Kemudian yang kedua adalah sabar. Yang ketiga adalah jaga diri. 3 hal ini yang dipesankan bapak saya. Saya masih ingat sekali. Sholat dia sebagai penyelamat, kata bapak saya. Dalam kondisi apapun kalian harus jaga sholat, karena sholat insya Allah yang menyelamatkan kita. Selamatnya ini bukan saja, kata bapak, bukan saya dunia tapi akhirat juga dapat. Kemudian kedua adalah bapak saya bilang tadi itu sabar. Sabar ini kata bapak, orang lempar dengan batu balas dengan kapas.
Itu filosofi bapak saya. Orang lempar dengan batu, balas dengan kapas. Katanya sabar. Saya tanya lagi bapak, itu apa maksudnya? Sabar. Kemudian yang ketiga adalah jaga diri, kata bapak. Meskipun kalian tidur di bawah kolom jembatan, katanya waktu itu bahasa bapak, kalau tidur di bawah jembatan, tapi kalau misalkan jaga diri, insya Allah baik-baik, semua baik-baik. 3 hal itu aja dipesankan oleh bapak, dan itu menjadi bekal untuk saya. Baik saya ke Ternate maupun dari Ternate ke Jakarta, 3 hal yang pesan dari bapak saya jaga sampai detik ini. Namanya manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan lewat kesempatan ini sebagai perempuan yang hari ini sudah ada di puncak sebagai seorang dekan ya, walaupun hari ini umurnya masih muda tadi, tapi ini mungkin sebagai catatan kepada adik-adik bahwa kita ada di kampung sana, kita lahir di kampung, itu belum tentu kita tidak sukses atau kita tidak bisa meraih apa yang sudah kita lihat. Bagi orang-orang kota itu gampang, bagi kita susah, tapi kita bisa meraih itu. Hal yang sering saya bilang, moto hidup saya adalah prestasi terbesar dalam hidup adalah bangkit dari keterpurukan akibat kegagalan. Artinya bahwa sekali lagi, prestasi terbesar dalam hidup adalah bangkit dari keterpurukan akibat kegagalan. Kalau kita dari daerah, oke, kita boleh dari daerah, kita dari lokal, tapi sekali lagi saya mau sampaikan, pemikiran kita jangan lokal tapi global. Pemikiran kita jangan lokal tapi nasional maupun internasional. Artinya bahwa kita dari daerah terpencil dengan segala keterbatasan, tapi itu tidak menjadi hambatan untuk kita tidak berada di tempat dan tidak melangkah ke tempat yang lebih besar gitu. Tadi bahwa kalau kita gagal, teman-teman, saudara-saudara, khususnya teman-teman perempuan, kalau kita gagal karena mungkin dengan segala keterbatasan, kita dari daerah, kemudian selain dari daerah, dari ekonomi yang sangat rendah, mungkin sangat di bawah ya, itu tidak menjadi hambatan buat kita. Tapi kalau ketika dalam proses kita gagal, maka kita harus bangkit dan berlari. Jangan menganggap bahwa kegagalan itu sebagai suatu hambatan untuk kita. Tapi jadikan kegagalan itu sebagai sebuah prestasi yang membuat kita semakin besar dan proses kita lebih maju lagi. Dan khususnya untuk teman-teman perempuan, kalau di awal tadi pembuka saya katakan bahwa orang sering menganggap perempuan itu nomor 2 gitu, perempuan itu lemah dan kita di nomor 2 kan. Biarkanlah perspektif orang menganggap kita nomor 2, tapi jangan menganggap pemikiran kita dan langkah kita juga nomor 2. Kita harus berada dalam posisi pertama dan menunjukkan kepada yang lain buat dunia bahwa perempuan ini dia sebagai rahim peradaban, yang menjadikan peradaban ini baik dan tidaknya itu kembali kepada perempuan. Karena jelas ya, ada sebuah pepatah Arab atau hadis ya, hadis Nabi mengatakan bahwa perempuan itu tiang negara, perempuan itu tiang agama. Apabila perempuan itu baik, maka negara itu akan baik. Perempuan itu baik, agama itu juga akan baik. Artinya kita ini sebagai ujung tombak segala sesuatu di dunia ini gitu. Bahkan kita menjadi ujung tombak. Bayangkan saja itu misalkan saya berikan contoh ini. Ada sebuah hadis yang mengingatkan kita bahwa ketika perempuan itu ketika kita meninggal dunia dihisap nanti ya, contohnya bayangkan satu urat rambut perempuan saja itu akan mengantarkan, ini dalam perspektif teologi bahwa satu urat rambut perempuan saja bisa mengantarkan ayah kandungnya, saudara laki-lakinya, suaminya yang sudah menikah, nah itu suaminya, ayah kandungnya, abang laki-lakinya untuk masuk neraka gitu loh. Satu urat rambut yang kelihatan misalkan kayak gitu. Nah ini artinya bahwa perempuan ini dia sebagai ujung tombak segalanya begitu. Dia penentu masuk surga dan neraka. Itu dalam perspektif teologi. Nah kalau misalkan kita kembali pada perspektif sosiologi di dunia ini, kehidupan kita sehari-hari, kita ini sebagai ujung tombak. Generasi itu akan baik tergantung pada perempuan. Makanya tetanan hidup ini harus dikembalikan pada perempuan. Kita perempuan benar-benar harus ada di garda terdepan. Untuk apa? Berbuat yang lebih baik, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyuarakan kebenaran. Jika itu adalah benar, maka katakan benar, itu salah adalah katakan salah. Karena sekali lagi bahwa perempuan ini dia rahim peradaban.
Itu aja pesan saya, jangan kita menganggap bahwa kita itu lemah, kita itu terbatas karena ada budaya patriarki yang mengikat kita. Misalkan budaya patriarki ini disebut dengan, mungkin kita kenal saat ini sebagai budaya kelaki-lakian. Segala sesuatu itu patronnya ada laki-laki, segala sesuatu itu kembalikan pada laki-laki. Akhirnya laki-laki saja yang harus bermunculan di depan, misalkan dalam dunia pendidikan juga laki-laki, dalam hal sosial, budaya dan lain sebagainya juga laki-laki. Maka wacana-wacana ini atau perspektif-perspektif yang mungkin agak-agak menyimpang seperti ini yang harus mari kita sama-sama benahi, mulailah dari perempuan, bahwa kita ini sebagai ujung tombak peradaban, maka kita harus ada di depan, di garda terdepan, kita harus berada di sisi-sisi kemanusiaan. Misalkan dalam nuansa-nuansa pendidikan, dalam form-form pendidikan kita harus ada di sana untuk membenahi segalanya gitu. Kemudian dalam hal sosial budaya kita juga harus tampil di sana. Bukan berarti tampil untuk memamerkan diri gitu, bukan, tapi memberikan suatu edukasi pendidikan buat diri kita sendiri perempuan, karena tadi kembali lagi, karena dari kita untuk orang lain menjadi baik gitu sebagai perempuan. Terkait dengan pendidikan, jangan terkait dengan pendidikan, kalau kita misalkan dari daerah terpencil contohnya, belum tentu orang ada yang berproses di kota-kota besar. Contohnya di daerah-daerah yang lebih maju itu akan lebih maju daripada orang-orang yang ada di daerah. Toh banyak catatan sejarah yang telah membuktikan itu. Misalkan ya, banyak sekali pemimpin-pemimpin negara kita, saya katakanlah ya, sekarang lagi memimpin kita, misalkan presiden kita, dia dari mana? Orang daerah, orang lokal gitu ya kan, tapi bisa memimpin bangsa. Katanya dari orang yang sederhana sekalipun bisa memimpin bangsa. Belum lagi para pemimpin-pemimpin kita di dunia ini ya, pemimpin besar kita di dunia ini, banyak dari orang-orang yang mungkin secara ekonomi, strata ekonominya sangat rendah, menengah ke bawah, tapi mereka telah memberikan gagasan-gagasan besar dan menduduki posisi-posisi strategis di bangsa masing-masing gitu. Jadi artinya yang saya mau sampaikan bahwa tidak harus membatasi siapapun dari mana dan asalnya dari mana, dari agama apa dan lain sebagainya, tapi intinya bahwa kembalikan pada diri kita, mau memproses dan mau membenahi diri kita, mengangkat diri kita, derajat diri kita dan keluarga kita. Karena sekali lagi pendidikan itu akan memanusiakan manusia, dari pendidikan akan mengangkat derajat seseorang, khususnya untuk perempuan. Jadilah yang terbaik untuk diri sendiri dan orang banyak. Karena ada pesan pepatah mengatakan bahwa kita memang harus hidup bukan saja bermanfaat untuk diri sendiri, tapi bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang banyak. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kebermanfaatan untuk hal-hal kemanusiaan itu sangat penting kita lalui, dan semua ini harus melalui pendidikan. Harus ya teman-teman tetap menopang ya pengetahuan kita, pendidikan kita, sehingga kita terus maju dan insya Allah bermanfaat untuk semua. Bagi teman-teman perempuan di sana, tetap maju. Teman-teman perempuan yang ada di luar, saya pikir untuk jabatan dekan sekalipun yang tadi mungkin sudah ditegaskan, disampaikan oleh teman bincang saya hari ini, saya pikir bahwa bahkan dekan juga mungkin masih ada lagi prestasi yang lebih besar yang kita harus raih, bukan saja soal jabatan struktur ya, tapi pesan moral yang ingin saya sampaikan di sini, kebermanfaatan kita secara manusiawi itu kepada orang lain itu jauh lebih bermartabat gitu. Jadi bukan saja sebagai menduduki posisi-posisi jabatan strategis misalkan dekan atau apapun, kita bahkan bisa lebih daripada ini dan itu dikenang oleh dunia. Yang maksud saya di sini adalah marilah kita menulis gitu ya, supaya tulisan-tulisan kita itu insya Allah akan dikenang, dan ketika kita berbuat baik insya Allah kita akan dikenang untuk selamanya. Itu yang paling berprestasi menurut saya gitu. Terima kasih, tetap maju. Saya mengikuti kata Andrea Hirata dalam bukunya Laskar Pelangi itu, bahwa pendidikan itu tidak diukur dalam nilai ataupun angka, tapi diukur dari sebuah keikhlasan kita berproses. Jadi bukan saja orang yang mampu, yang punya ekonominya memadai yang bisa berpendidikan, tapi dengan ekonomi yang sederhana pun yang boleh berpendidikan. Yang terpenting adalah dia punya niat yang tulus, yang ikhlas mau berproses. Insya Allah hasil tidak akan mengkhianati proses. Saya percaya itu karena saya alami itu. Sampai saat ini saya percaya, saya proses apa adanya, yang saya mau lakukan itu baik,
saya akan lakukan, yang benar saya akan lakukan itu benar, dan yang salah itu adalah salah. Saya orang yang paling prinsip bahwa idealisme saya tidak pernah digadaikan dan tidak akan dibeli oleh siapapun itu. Saya tetap mempertahankan integritas saya sebagai manusia, sebagai akademisi, dan sebagai diri saya. Itu adalah prinsip hidup saya. Harus punya integritas, harus punya idealisme yang tinggi, jangan sampai idealisme kita dibeli. Karena kalau idealisme kita dibeli, integritas kita dapat digadaikan, maka itu tidak ada manfaatnya untuk diri kita sendiri dan orang banyak. Jabatan dekan ini adalah misi saya, adalah misi keumatan. Maksud misi saya, misi keumatan ini adalah saya bagaimana dapat mencerdaskan generasi-generasi, khususnya generasi yang ada di pelosok tanah air. Jadi bagaimana teman-teman tidak sampai di kita anak-anak daerah ini, anak-anak pelosok di bawah kaki gunung atau di pesisir-pesisir pantai, cuman sebatas kami yang berpendidikan. Tapi saya mau bahwa misi besar saya adalah teman-teman yang masih ada di pelosok. Yuk datang rame-rame kita berpendidikan, itu misi utama saya. Makanya saya bergerak dalam hal apapun itu, dengan kondisi apapun, insya Allah saya selalu memotivasi teman-teman untuk berpendidikan. Itu misi utama saya. Jadi bukan soal jabatan aja, perempuan sangat utama, dia sebagai rahim peradaban. Peradaban ini akan baik dan tidak tergantung perempuan. Ini contoh, dan masih ada harapan-harapan ke depan yang harus beliau lakukan, kakak kita ini lakukan, dan banyak tugas-tugas besar di luar daripada sebagai seorang dekan, tapi sebagai seorang perempuan. Itu cita-cita mulia yang tadi disampaikan. Semoga ke depan kita bisa mencapai itu bersama-sama. Dan satu hal saya mau sampaikan bagi saudara-saudara perempuan saya yang lagi nonton, nanti komentar kalau memang nggak bagus ketika atau tidak sepakat, stop pacaran dan fokus kuliah atau sekolah agar dari kampung tetap bisa jadi orang hebat. Tinggal di kampung, saya kutip bahasa tadi, tinggal di kampung tapi pikirannya mengglobal dan mengglobal. Tapi kalau pacaran pasti tidak akan sampai di sini atau tidak akan mencapai cita-cita sebagaimana yang diimpikan oleh keluarga atau dari kecil kita cita-citakan. Oke, terima kasih kakak waktunya. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.